Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pembelajaran ke siklus selanjutnya atau tahap selanjutnya, yakni di dalam jurnal. Jadi perlu diketahui setelah kita melakukan siklus sebelumnya, yakni di analisis transaksi, maka kita masuk siklus berikutnya, yakni jurnal. Jadi jurnal itu yang perlu diketahui yang pertama yakni pengertian jurnal. Jadi pengertian jurnal, apa itu jurnal? Jurnal itu adalah sebuah posisi yang menyatakan antara debit dan kredit. Jurnal hanyalah bagian dari peletakan posisi antara debit dan kredit. Tidak semua yang posisinya di debit itu selalu bertambah. Tidak semua posisi yang di kredit itu selalu berkurang. Karena jurnal itu hanyalah posisi. Sama halnya seperti kanan dan kiri. Tidak semua yang di kanan itu baik, tidak semua yang di kiri itu juga jelek, begitu ya. Jadi jurnal itu juga bagian daripada hanya posisi. Posisi di jurnal itu ada dua. Ya, posisi jurnal ada dua, yakni yang pertama debit disebut dengan huruf D, dan yang kedua yaitu kredit. Ya, debit dan kredit. Oke, selanjutnya selalu terjadi kegiatan-kegiatan layanan ataupun service. Itu bisa jadi bagian daripada jurnal khusus. Atau di dalam perusahaan dagang ada kegiatan-kegiatan penjualan yang tiap saat terus menerus, atau pembelian tiap saat terus menerus. Itu bisa jadi daripada bagian ke jurnal khusus ya, pencatatannya. Oke, selanjutnya ada namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu nanti kita lakukan setelah kita melakukan proses daripada jurnal umum. Ya, kita tidak akan bisa melakukan jurnal penyesuaian kalau tidak ada sebelumnya jurnal umum. Karena apa yang mau disesuaikan, namanya jurnal penyesuaian, berarti kita harus sesuaikan dengan fakta yang ada, ya, dengan realita yang terjadi sebenarnya. Maka kita perlu yang namanya jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada namanya jurnal penutup. Ya, jurnal penutup ini biasa kita lakukan setelah kita nanti menutup laporan keuangan. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi penyakit-penyakit yang masuk ke dalam laporan keuangan. Supaya tidak ada lagi pengganggu-pengganggu yang masuk ke dalam laporan keuangan setelah kita membuat laporan keuangan pada periode tertentu. Itu gunanya jurnal penutup. Ya. Selanjutnya ada namanya jurnal pembalik. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini nanti akan kita lakukan di awal daripada periode setelah kita menutup jurnal penutup itu tadi, pembuatan laporan keuangan. Jadi periodenya begini. Setelah kita buat laporan keuangan, kita tutup nih jurnal, kita tutup nih pada pencatatan di dalam laporan keuangan supaya dia laporannya itu baik, akuntabel gitu, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berterima umum gitu, prinsip akuntansi berterima umum. Maka kita perlu jurnal umumnya, pencatatannya itu baik. Yang perlu diperhatikan pada saat melakukan proses jurnal umum, yakni saya punya kuncinya ya, saya punya nyanyiannya. Kamu hanya perlu ingat yang namanya huruf daripada H, K, B, PM. Biasa jalan-jalan di kota Medan ya, HKBP, HKBP, M-nya itu ingat aja ada M, Medan gitu ya. Ya, oke. Kita akan gunakan trik ini untuk melakukan proses daripada jurnal umum. Jadi HKBPM ya. Jadi di dalam proses pemberlakuan daripada jurnal umum, kita hanya ingat di dalamnya adalah HKBPM. Oke. Yang perlu diingat yakni kita akan membuat tabel dari HKBPM ini. Ya, di HKBPM kita buat tabelnya. Kita buat di sini nama akunnya, nama akun. Oke, di sini posisi debit. Di sini kredit. Di sini normal. Yang kedua yakni K, yakni kewajiban atau utang. Boleh.
Kewajiban itu kan berarti utang ya. B di sini adalah beban atau biaya. Oke, selanjutnya ada P, ada prive atau prive atau penarikan pribadi. Ya. Yang terakhir adalah modal. Modal itu bisa di dalamnya adalah pendapatan, juga bisa penjualan. Ya, sama. Modal dengan modal itu bagiannya sama. Posisinya sama antara pendapatan dengan penjualan. Oke, kita bahas pertama H. H itu adalah harta. Harta itu bertambahnya selalu posisinya di debit. Sedangkan berkurangnya di kredit. Normalnya setiap akun itu normalnya itu mengikuti di mana posisi positifnya. Jadi kalau harta positifnya di debit, maka normalnya debit. Oke, kewajiban. Kewajiban kita mau lihat bertambah berkurangnya, lihat saja sebelumnya harta. Kewajiban itu kebalikan dari harta. Kalau tadi harta bertambahnya di debit, maka di debit itu kewajiban berkurang di debit. Kalau tadi harta berkurangnya itu di kredit, maka kewajiban bertambah itu di kredit. Normalnya di mana, Bu? Normalnya itu mengikuti di mana posisi positifnya. Positif untuk bagaimana rumus membuat daripada jurnal, khususnya di jurnal umum ya. Oke, sebelum kita melakukan proses daripada pencatatan jurnal umum, itu kita perlu tahu kemarin kita sudah membuat yang namanya analisis transaksi. Jadi itu berkaitan sebenarnya ya, berkaitan sebenarnya. Saya contohkan ini supaya kita langsung bisa membuat jurnal umumnya ya. Contoh transaksinya, example transaksinya tanggal 1 bulan 1 dibeli pulpen sebesar 10.000 ya. Oke, kalau untuk analisis transaksi yang kemarin kalian buat ke dalam bukunya ya, berarti pulpennya bertambah 10.000, uang tunai berkurang sebesar 10.000. Oke, ini dia analisis transaksi. Untuk membuat ke jurnalnya gimana, Bu? Untuk membuat ke jurnalnya yang perlu kamu lakukan yang pertama, buat transaksi-transaksi yang sudah kamu tulis itu ke dalam nama akun. Ya. Yang pertama, buat ke dalam nama akun. Kamu nama akun udah tahu ya, nama akun sebesar 10.000. Ya. Oke. Kalau untuk analisis transaksi yang kemarin kalian buat ke dalam bukunya ya, berarti pulpennya bertambah 10.000, uang tunai berkurang sebesar 10.000. Oke, ini dia analisis transaksi. Untuk membuat ke jurnalnya gimana, Bu? Untuk membuat ke jurnalnya yang perlu kamu lakukan yang pertama, buat transaksi-transaksi yang sudah kamu tulis itu ke dalam nama akun. Ya. Yang pertama, buat ke dalam nama akun. Kamu nama akun udah tahu ya. Nama akun itu tadi ada harta, kewajiban, beban, biaya, prive atau modal ya. Jadi nama akun itu harusnya belajar di semester lalu. Itu nama akun itu apa aja ya. Tapi saya anggap itu sudah bisa lah sedikit. Oke, buat ke dalam nama akun dulu transaksi yang ada. Jadi pulpen dan uang tunai ini buat dulu ke dalam nama akun. Oke, kita buat ke dalam nama akun. Untuk pulpen itu dalam nama akun apa? Tergantung usahanya usaha apa. Apakah usaha dagang, usaha jasa, atau perusahaan manufaktur. Jadi kalau misalnya kita anggap di sini adalah perusahaan. Selanjutnya setelah kita masukkan tadi ke nama akun, baru kita masukkan ke rumus kita tadi. Masukkan nama akun ke rumus
HKBPM. Ya. Oke, yang pertama adalah persediaan barang dagangan. Oke, kita lihat ke dalam rumus HKBPM tadi. Apakah persediaan barang dagangan itu masuk ke mana? Ke H, ke K, ke B, ke P, atau ke M? Gitu. Barang dagangan persediaan itu bagian daripada harta. Jadi kalau dia tadi posisinya pulpen itu bertambah, berarti persediaan barang dagangannya bertambah, kasnya berkurang ya. Kalau dia persediaan barang dagangannya itu bertambah posisinya, berarti kita lihat harta posisi bertambahnya di mana? Di debit. Berarti kita buat di sini persediaan barang dagangan buka kurung debit. Berapa nilainya? 10.000. Oke. Kita masukkan yang kedua, yakni ada uang tunai. Uang tunai tadi kita sebut dengan kas setelah kita masukkan ke dalam akun. Kas itu bagian apa di rumus HKBPM? Apakah bagian harta, kewajiban, beban, privat, atau modal? Kas itu bagian daripada harta. Maka kas itu tadi posisinya berkurang. Kalau posisinya berkurang, setelah kita buat ke sini, baru kita buat yang namanya buku jurnal umum. Oke. Buku jurnal umum ini kita buat seperti kemarin itu analisis transaksi ya. Jadi di dalamnya ada buku. Alinea pertama PT, nama perusahaan. Alinea kedua namanya buku jurnal umum atau jenis laporannya. Yang ketiga itu adalah periode, kapan waktunya ya. Di sini adalah nomor atau tanggal ya. Kalau jurnal umum tanggal lebih tepatnya, tanggal. Oke, selanjutnya di sini nama akun atau keterangan. Di sini referensi apabila ada nomor referensinya. Di sini posisi. Tadi kita bikin jurnal umum berarti posisinya 2 ya. Ada debit dan kredit. Oke, kita masukkan tinggal yang bagian yang kedua tadi. Kita buat di tanggal 1 bulan 1. Kita masukkan yang pertama tadi persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan. Dia referensinya tidak ada, posisinya tadi di debit. Kita masukkan aja langsung debit. Berapa nilainya? 10.000. Oke. Sudah kita buat, kreditnya ada nggak? Nggak ada, kosongin. Selanjutnya kita umum berarti posisinya 2 ya. Ada debit dan kredit. Oke, kita masukkan tinggal yang bagian yang kedua tadi. Kita buat di tanggal 1 bulan 1. Kita masukkan yang pertama tadi persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan. Dia referensinya tidak ada, posisinya tadi di debit. Kita masukkan aja langsung debit. Berapa nilainya? 10.000. Oke, sudah kita buat, kreditnya ada nggak? Nggak ada, kosongin. Selanjutnya kita masukkan di tanggal yang sama ada kas. Kas posisinya di kredit. Kalau dia posisi kredit agak mencorok sedikit ke dalam ya, supaya ada perbedaan antara debit dan kredit. Kasnya di mana? Referensinya ada nggak? Nggak ada, kosongin. Di mana posisinya debit atau kredit? Di debit kosong, di kredit nilainya 10.000. Oke. Kalau sudah tutup. Masuk tanggal berikutnya. Ya, kalau sudah masuk tanggal berikutnya, kalau sudah selesai, silahkan tutup. Kalau sudah ditutup dari tanggal-tanggal sebelumnya, kamu tutup yang terakhir kali dengan kata-kata di sini jumlah. Kamu jumlahkan berapa dia posisi debit, berapa dia posisi kredit. Jadi di situ akan terlihat nanti yang mana debit, yang mana kredit. Gitu. Selesai di jurnal umum. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya membuka forum untuk bertanya sebelum saya lanjutkan yang lainnya.